Karena para aulia begitu mati secara fisik, terpisah antara jasad dan ruh, maka ruhnya dikembalikan kepada Allah, jasadnya dikembalikan kepada tanah. Nah, begitu sudah dikembalikan jasadnya, ruhnya pun akan dikembalikan itu. Dan ruh para aulia, ruh para orang-orang shodikin, ruh para orang-orang ahli zikir itu seperti tadi, bako, kekal bersama-sama dengan Allah. Artinya zikirnya itu tidak pernah terputus walaupun sudah terpisah jasad dan ruh. Sudah. Wa amma dzikru sirri bahwa muraqabatul mukasyafatul asraril ilahiyah. Zikir sir adalah muraqabah dan terbukanya rahasia-rahasia ketuhanan. Dia ada kalanya kita sedang duduk termenung muraqabah sambil tawajuh, tiba-tiba Allah memberikan pemahaman kepada kita yang pemahaman itu belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Hari ini mungkin kita mengaji seperti ini nggak paham, tapi mungkin besok sambil ngerapin Super Cup 70 sambil digosok tiba-tiba diberikan pemahaman. Itu pun salah satu daripada zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala kubri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalama. Dan sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Pak Sahabat Anom. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati Bapak Adik beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, memberikan kekuatan, Allah istiqomahkan dalam mengamalkan amal yang thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, dan juga kepada seluruh jamaah majelis zikir Pondok Gede. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan barakah karamah kepada kita semuanya, dan juga dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam melakukan rutinan amaliyah zikir khataman yang dilanjutkan dengan tabaruk kitab Sirul Asrar. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini dicatat sebagai amal soleh yang menghantarkan kita untuk bisa usul ila Allah, dan juga menjadikan wasilah turunnya rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kajian minggu kemarin mengenai tabaruk kitab Sirul Asrar. Alhamdulillah sudah sampai kepada bab yang ke-6. Kemarin kita membahas tentang ahli tasawuf. Kemarin sampai ke huruf wawu, dan sekarang kita lanjutkan ke huruf yang terakhir, yaitu huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Asy-Syaikh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'u, dan kita tahu menjelaskan tentang huruf fa di dalam kata tasawuf. Wa huwa al fana'u fillah. Jadi maksud dengan fa yaitu fana fillah, yakni an ghairillah, yakni menghilangkan segala sesuatu selain daripada Allah. Idza fanaita sifatu basyariyah baqiyat sifatul ahadiyah wa hiya la tafana wa la tabghi wa la tazawala wa yabki abdul fani ma'a rabbi al-baqi wa maradatihi. Jadi huruf fa di dalam kata tasawuf atau huruf yang terakhir itu artinya adalah fana fillah. Fana fillah di sini untuk lebih mudahnya penjelasannya adalah kita mengambil dari apa yang diajarkan oleh pangarsa Ajengan Akeh. Jadi yang dimaksud dengan fana bahasa kerennya itu nyumput dinu caang. Jadi kalau kita memaknai fana adalah hancur, lebur dan sebagainya, mungkin kita akan sulit memaknai. Tapi kalau kita mengatakan bahwa fana itu adalah nyumput dinu caang, ini akan lebih bisa diterima. Artinya yang dimaksud nyumput di nucaan adalah hilang di dalam sesuatu yang terang, di dalam perkara yang terang. Nah, untuk menjadi hilang di dalam satu yang terang, maka kita harus menjadi bagian yang terang. Ya. Jadi supaya kita bisa hilang di dalam terang, maka kita harus menjadi terang. Contohnya ini, Pak. Kalau misalnya air bening, kita taruh kopi, pasti kopinya akan terlihat karena tidak menjadi jernih. Tapi ketika kita taruh es, pun pada saat es itu masih membatu, es itu masih kelihatan. Tapi begitu es ini sudah mencair, sudah menjadi air, maka yang terlihat hanya air. Maka untuk bisa kita fana fillah, maka kita pun harus bisa nyumput di nucaan, harus bisa menjadi yang terang. Supaya kita bisa menjadi yang terang, supaya kita bisa lebur, supaya kita bisa betul-betul bersama dengan Allah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan zikrullah. Maka di dalam kita melakukan Isra Mi'raj yang kemarin dijelaskan, inilah yang dimaksud dengan menjadikan diri kita itu sesuatu yang terang. Oke, kita lihat dulu yang belakang ya. Idza fanaita, maka ketika kita fana, idza fanaita sifat al-basyariyah, ketika kita menghilangkan seluruh sifat-sifat basyariyah, baqiyat sifatul ahadiyah, maka akan tetaplah sifat-sifat ketuhanan. Wahya atau kesifat ketuhanan ikut la tafana. Sifat ketuhanan inilah yang tidak akan hancur, wala tabghi, dan tidak menginginkan sesuatu, wala tazawal, dan tidak membutuhkan sesuatu. Fayabki, maka tetaplah siapa al-abdu hamba al-fani di dalam fana ma'arabbi, bersama dengan Robnya, al-baqi wa mardatihi, di dalam keabadian dan di dalam keriduannya. Ini kalau zaman dulu kan ada orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi, atau orang-orang yang ingin hidup secara abadi. Nah, keabadian yang hakiki adalah ini, ketika kita bisa nyumput di nucaan. Maka jangan heran kalau orang-orang soleh, orang-orang yang sudah bisa nyumput di nucaan, begitu meninggal setelah sekian tahun, jasadnya masih utuh. Kita lihat yang kemarin sempat ramai, Imam Nawawi. Beliau seorang ulama dari Indonesia yang dimakamkan di Mekah.
begitu akan ada perluasan Masjidil Haram, kuburnya digali. Tapi begitu digali, kubur Syekh Nawawi yang sudah ratusan tahun yang lalu masih utuh, bahkan kain kafannya pun masih segar seperti kubur yang baru saja. Artinya untuk kita bisa mencapai keabadian, yaitu ketika kita fana fillah. Dan untuk mencapai fana fillah, maka kita harus melewati beberapa proses. Di antaranya kemarin adalah prosesnya taubat dan talqin. Kemudian prosesnya shod, yaitu sifatul qalbi, membersihkan hati kita. Kemudian setelah sifatul qalbi, yaitu masuk ke dalam makom wawu, yaitu wilayah, kita menjadi orang yang cinta mahabbah kepada Allah. Dan setelah mahabbah kepada Allah, maka lebur diri kita di dalam zatnya Allah, lebur diri kita di dalam keagungannya Allah, lebur ke dalam nur jamalullah. Maka ketika kita sudah bisa lebur ke dalam nurnya Allah, maka itulah yang disebut nyumput dini ca'ab, fana fillah. Wa baqiya qalbul fani ma'asiril baqi wa nadruhu. Dan tetaplah kolbunya orang yang fana tadi ma'asiril baqi, bersama dengan rahasia yang abadi, wa nadruhu, dan melihat kepada zat yang hakiki. Inilah fana kita. Jadi ketika kita sudah bisa fana fillah, ini agak berat, tapi kita harus tahu orang-orang yang mencapai makom fana itu kalbunya selalu tetap bersama dengan Allah. Yang kemarin disebutkan tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata daripada mengingat Allah. Terus ingat kepada Allah, hidup terus tanpa ada terputus walaupun hanya sekejap mata. Kama qala Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kullu syai'in, segala sesuatu itu akan rusak, illa wajah, kecuali zatnya Allah. Maka kalau kita sudah bisa tadi menjadi yang terang, maka akan menjadi yang hakiki. Kalau kita belum menjadi yang terang, masih akan hancur. Yang tamilu ayyuwalla birridoi. Maka ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah, atau kita selalu menetapkan kalbu kita dengan Allah, maka akan selalu ada dalam ridhonya Allah. Ai ilama yuwajjahu ilaihi minal a'mali sholihati lawajahu waridauhu liwajhihi waridaihi. Jadi kita hanya menghadapkan seluruh amal-amal kita, baik amal qalbu, baik amal basyariah, atau amal apapun itu, kita hanya persembahkan untuk liwajhihi waridaihi, untuk kita lakukan hanya karena Allah dan ridhonya. Jadi orang-orang yang fana kepada Allah ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang sangat ikhlas, yang hanya melakukan amal soleh itu hanya karena mencari ridhonya Allah, dan betul-betul tujuannya hanya karena Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali itu. Maka setiap kali kita munajat selalu ilahi anta maksudi waridho kamatlu. Ini adalah tujuan untuk mengingatkan kita supaya tujuan kita jangan sampai salah, karena sedikit saja bergeser maka tidak akan pernah sampai. Wa yabki al-mardiya ma'arradi. Maka ketika sudah demikian, sudah bisa melakukan amaliyah hanya karena Allah dan karena ridhonya, maka orang-orang ini akan tetap bersama dengan ridhonya Allah, bersama
orang yang diridhoi dan yang meridhoi. Ini intinya. Wa natijatul amali soleh, dan buahnya amal soleh yang demikian tadi, hayatul haqiqatil insaniyah, yaitu hidupnya hakikat insan al musama bitiflil ma'ani, yaitu hidupnya hakikat insan yang disebut dengan tiflul ma'ani, bayi makna. Dan ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita mendapatkan talqin zikir, karena ikhlas ini hanya akan tumbuh ketika di dalam diri kita itu ada rahasia ikhlasnya. Kan gitu kalau di bahasa hikamnya, al-a'malu suwarun qaimun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Nah, amal itu adalah seperti rupa-rupa atau bentuk jasad yang berdiri, dan ruh daripada amal itu adalah wujud daripada sirul ikhlas di dalamnya. Jadi amal yang tidak ada ikhlasnya itu seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Maka jasad yang tidak ada ruhnya berarti mati. Maka amal yang tidak ada ikhlasnya sama halnya dengan amal yang tidak berguna, mati. Maka amal ikhlas ini hanya akan bisa kita capai ketika di dalam qalbu kita itu dibarengi dengan dzikrul khafi. Tanpa adanya zikir khafi, maka sudah dipastikan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, ilahi yas'adu kalimut thayyibi wal amalu salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah akan kembali kalimah-kalimah yang baik dan amal soleh akan Allah angkat. Nah, inilah amal soleh, hanya amal soleh yang Allah angkat. Nah, amal soleh ini adalah amal yang ikhlas, dan amal yang ikhlas adalah amal yang dibarengi dengan zikir khafi. Maka tanpa adanya zikir khafi di dalam qalbu kita, amal kita bukan termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakulu amalin yakunu li ghairillahi ta'ala, dan setiap amal yang ada yang tanpa ditujukan kepada Allah, fihi syirkatun, di dalam amal itu ada sekutu, fahuwa halikun li amalihi, maka amal itu akan hancur bagi orang yang mengamalkannya. Jadi amal yang tidak betul-betul karena Allah dan untuk Allah itu akan hancur. Jadi seolah-olah kita sudah banyak amalnya, begitu nanti di akhirat ternyata amal kita berterbangan. Supaya kita tidak seperti itu, maka harus selalu dibarengi dengan zikir. Faidatamal fana'a fihi asala al-baqiyal fil amali kurban. Maka ketika kita sudah selalu ingat kepada Allah, ketika kita mengamalkan segala sesuatu amaliyah hanya karena Allah, dan kita barengi dengan zikir ingat kepada Allah, maka akan tetaplah amal kita di dalam amal kurban, yaitu amal yang berparak dekat hampir dengan Allah. Maka ketika kita tawajuh, kita menghadapkan kalbu kita ingat kepada Allah, disitulah kita dekat dengan Allah. Maka amal yang paling utama yaitu ketika kita tawajuh. Bahkan ketika kita tawajuh, kita sebut satu kali saja zikir khafi, itu sama halnya dengan 80 orang mati syahid pahalanya. Satu nafas orang yang musyahadah kepada Allah itu sepadan dengan 80 orang yang mati syahid. Padahal kita maju perang sekali aja
takut. Ini 80. Maka begitu dahsyatnya zikir khafi. Kama qala Allah Ta'ala fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir, di dalam tempat yang Allah senangi, yang mana ini tempat yang tidak ada huruf, tempat yang tidak ada kata, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak bisa diceritakan. Maka inilah yang disahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj. Sampailah beliau kepada Sidratul Muntaha. Begitu akan naik, maka malaikat pun berkata, ya Rasul, engkau sendiri yang melanjutkan perjalanan. Selanjutnya aku akan menunggu di sini, karena begitu aku naik satu jengkal saja, maka aku akan terbakar. Inilah yang dimaksud dengan alam qurb, dekat dengan Allah, yang malaikat pun tidak bisa tahu, apalagi iblis. Karena di mana malaikat bisa tahu, di situ pun iblis ada bisa menggoda. Kenapa? Karena malaikat dan iblis itu diberikan kesamaan oleh Allah. Maka pada saat Nabi Adam diciptakan, Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Artinya iblis pun ada di situ. Mana tempat yang bisa dijangkau malaikat, iblis pun bisa menggoda di situ. Tapi qalbu kita, sir kita yang sudah diberikan talqin zikir, ketika kita mengucapkan kalimat zikir di dalam diri kita, di dalam qalbu kita, yang tahu hanya kita dan Allah. Maka inilah amal ikhlas yang sesungguhnya. Amal ikhlas yang tidak bisa diceritakan dengan huruf, yang tidak bisa disuarakan. Tidak ada kata, tidak ada suara, tapi hanya kita rasakan. Ya. Maka zikir khafi inilah yang harus kita perkuat. Zikir jahar supaya apa? Supaya zikir khafinya terus hidup, terus dilatih. Kalau kita sudah terus bisa hidup zikir khafinya, maka insya Allah kita akan bisa terbang menuju Allah. Maka di Suryalaya ada lambangnya kupu-kupu. Ini sedikit. Kupu-kupu itu awalnya dari ular. Ular itu ya kita lah, banyak dosa dan nempel ke orang, bikin orang gatel gitu kan. Enggak gatel liatin orang, kadang-kadang orangnya udah takut duluan gitu. Tapi begitu jadi kupu-kupu kan anak kecil aja ngejar-ngejar. Nah, kalau kita masih jadi ular, nempel ke orang, bikin sakit orang gitu. Dilihat orang, orangnya pun kadang-kadang sakit. Tapi untuk menjadi kupu-kupu kita butuh proses yang lama. Oh, setelah jadi ulat nanti bulunya rontok, kemudian berdiam, setengah jadi kepompong, setengah jadi ulat, nanti full semua jadi kepompong, diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma di lor di gitu lewat. Ya kan gitu. Kalau namanya entung kan, entung itu kalau di lor tuh Pak sini di gitu begini, cuma begini doang gitu. Nah, baru setelah itu akan berproses lagi, akan dilahirkan menjadi kupu-kupu. Nah, saat dilahirkan menjadi kupu-kupu lah itu baru bisa terbang. Pun kita harus bisa berusaha memenuhi diri kita dengan zikrullah. Ketika diri kita penuh dengan zikrullah, disitulah baru kita bisa terbang menuju Allah. Jadi kalau kita masih ada unsur ulatnya, ya jangan pingin terbang. Masih ulet udah pingin terbang, bisa kalau dipatok burung dibawa terbang.
Tapi kalau kita mau terbang dengan sendiri, maka harus menjadi kupu-kupu. Untuk menjadi kupu-kupu butuh proses yang lama. Kayak inilah adanya kita membutuhkan seorang bimbingan dari seorang syekh mursyid yang menghantarkan kita untuk usul ilallah. Wa huwa maqamul anbiya wal auliya fi alamil lahud. Inilah makomnya para anbiya, para aulia di alam lahud, yaitu makom fana fillah wa baqo billah. Nah, ini tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk menjadi kekasih Allah. Maka kita supaya bisa terbang menuju Allah, supaya kita bisa mi'raj untuk sampai kepada Allah, maka harus dibimbing oleh Syekh Mursyid supaya bisa menjadi kupu-kupu. Kama qala Allah Ta'ala wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian semua bersama orang-orang yang shadiq, atau orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, atau orang-orang yang amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidatama fana'u, maka ketika sempurna makom fana, yabki sufi ma'al haqqi abadan, maka akan tetaplah seorang sufi tadi ma'al haqqi, beserta yang hak, abadan, selamanya. Maka orang-orang yang sudah hidup hatinya, orang-orang yang kalbunya selalu ingat kepada Allah, itu akan terus ingat kepada Allah, bahkan tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Jadi terus akan hidup, bahkan sampai di kuburnya pun akan tetap hidup. Ada yang suka ziarah, nah, sateran mau ziarah. Nah, ini kenapa kok kita disarankan, disunahkan untuk berziarah? Apakah karena tempatnya doanya makbul dan sebagainya? Apa yang kita lihat ketika kita ziarah? Ternyata ketika kita melakukan ziarah kepada makam para aulia, kepada makam orang-orang soleh, itu ada turun malaikat. Kan di dalam hadis diceritakan bahwasanya inna indallahi malaikatan sayyaratan ila akhiri. Jadi Allah punya malaikat yang mempunyai sayap, yang sayap itu dari ujung ke ujung, dan malaikat itu pekerjaannya adalah terbang melayang-layang mencari majelis-majelis zikir. Ketika malaikat itu menemukan majelis-majelis zikir, malah malaikat itu akan turun ikut berzikir bersama orang-orang yang ada di situ, di majelis itu. Dan malaikat itu tidak akan pernah kembali sampai majelis zikir itu ditutup. Jadi selama majelis zikir itu masih ada, malaikat itu akan tetap ada. Bahkan saking banyaknya sehingga membentuk seolah-olah kayak lingkaran, membentuk lingkaran yang menjulang tinggi seperti nur yang sampai kepada arasy Allah. Saking banyaknya malaikat, dan malaikat itu tidak akan pernah kembali kepada Allah sampai majelis itu selesai. Nah, yang luar kalau majelis kita masih ada ditutupnya. Yang luar biasa majelisnya para aulia tidak ada tutupnya, buka 24 jam terus menerus. Kenapa demikian? Karena para aulia begitu mati secara hissi, terpisah antara jasad dan ruh, maka ruhnya dikembalikan kepada Allah, jasadnya dikembalikan kepada tanah. Nah, begitu sudah dikembalikan jasadnya, ruhnya pun akan dikembalikan itu. Dan ruh para aulia, ruh para orang-orang shodikin, ruh para orang-orang ahli zikir itu seperti tadi, bako,
kekal bersama-sama dengan Allah. Artinya zikirnya itu tidak pernah terputus walaupun sudah terpisah jasad dan ruh. Sudah dikatakan mati secara basyariah, tapi ruhnya di alam kuburnya tetap berzikir. Nah, ini para aulia. Maka ketika di makam para aulia itu zikirnya terus, malaikat pun datang terus dan tidak pernah akan kembali. Maka jangan heran kalau kita berdoa di makam para aulia, doanya makbul. Karena apa? Malaikat di situ tidak pernah pulang. Terus ada di situ. Karena terus berzikir. Di mana ada yang berzikir, di situ ada malaikat. Nah, para aulia itu walaupun di dalam kuburnya itu masih hidup dan terus berzikir. Maka hati-hati kalau kita ziarah ke para makam aulia. Jangan menganggap para aulia itu sudah mati. Tetap ada. Kita seolah-olah datang bertamu kepada para aulia yang masih hidup, karena mereka itu tidak mati. Kolbunya selalu hidup, ruhnya selalu ingat kepada Allah. Maka ketika kita datang ziarah, lihatlah di situ bahwa ada aulia yang sedang berzikir dan kita tabaruk menempelkan diri kepada aulia itu supaya doa kita diijabah. Kama qala Allah Ta'ala, ashabul jannati hum fiha khalidun. Nah, jelas kan? Ashabul jannah, orang-orang ahli surga, hum, mereka itu fiha, di dalamnya kekal abadi. Jadi para aulia, orang-orang ahli surga itu adalah yang abadi, tidak akan pernah mati. Maka kita disarankan untuk berziarah, mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui jalan tabaruk kepada para aulia. Nah, jadi sekarang kalau ziarah sudah tahu ya. Jangan sampai salah ziarah, wah pokoknya asal sudah baca tahlil, baca zikir udah gitu. Tapi tidak mengerti. Nah, lebih dalam lagi ketika kita berziarah kepada makam para aulia, di situ ada nurnya Allah yang diturunkan oleh Allah yang akan membawa, mengangkat doa-doa kita langsung sampai kepada Allah. Karena malaikat tadi yang membuat lingkaran sehingga akan terpancarlah nur yang sampai ke arasy Allah, itu yang mengangkat doa kita secara langsung. Jadi luar biasa kalau kita ziarah ke para makam aulia. Maka bangsa apapun menjadikan ziarah itu adalah satu amalia. Jadi amalia kita kan zikir, khataman, manakib, sholat sunat dan ziarah. Jadi kita berziarah kepada makam aulia itu adalah untuk ambil barakah, tabaruk, supaya apa? Doa kita, amalia-amalia kita yang masih menggantung ini bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah, karamah dan barakah daripada aulia yang kita ziarahi. Alhamdulillah, bab yang ke-6 sudah selesai, sudah khatam. Mudah-mudahan dimudahkan dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bab 1 sampai ke 6 ini kita diberikan gambaran, oh ini loh ternyata tasawuf itu begini. Terus kita tinggal bagaimana caranya kan gitu, supaya kita bisa mencapai makomat yang seperti itu tadi. Nah, bab yang ke-7 ini kita mulai diberikan bagaimana sih caranya supaya bisa mencapai makomat yang dari mulai mukadimah, awal penciptaan begitu dahsyatnya, bahkan ada yang sampai sekarang belum paham juga, tapi bagaimana cara meraihnya. Nah, insya Allah mulai bab yang ke-7 ini kita diberikan cara untuk kita bisa meraih apa semuanya itu. Sedikit kita baca bab yang ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasl sabi'u, fasal yang ketujuh, fi bayanil azkari, yang menjelaskan tentang macam-macam zikir. Ini di sini menjelaskan tentang zikir. Faqad khadallahu az-zakirina, sesungguhnya telah memberikan petunjuk siapa Allah az-zakirina kepada orang-orang yang berzikir, biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, wadkuruhu kama hadakum, wadkuruhu kama hadakum, berzikirlah kalian sebagaimana yang telah aku tunjukkan. Ini perintah Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Melalui siapa? Melalui Syekh Mursyid. Maka ketika kita berzikir, Pak Bu, ya, sesuaikan dengan kita ketika kita mendapatkan talqin zikir. Jangan mentang-mentang sudah baca kitab kitab ini terus zikirnya dirubah. Mentang-mentang sudah tahu di kitab ini kok begini, di kitab ini kok begini, terus zikirnya dirubah. Kok Abah mengajarkannya begini, kurang pas, kurang bagus, dirubah. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, wadkuruhu kama hadakum. Maka zikirnya kita sesuai dengan apa yang diajarkan atau ditalkinkan oleh Syekh Mursyid kita. Ya, mentang-mentang sudah istilahnya tahu ini tahu itu, dirubah, dimodifikasi. Kalau motor ya beli motor, misalnya beli motor Karisma, begitu dipakai, begitu datang langsung dirubah jadi Super Cup. Nah, boleh saja, tetap mesin tetap Karisma, tapi jadinya Super Cup. Tapi kalau zikir tidak bisa di macam-macam. Jangan Bapak. Maka ketika kita berzikir, ikuti betul-betul bagaimana kita diajarkan di dalam talqin zikir. Ditarik zikirnya dari atas ke bawah sampai ke ubud-ubud, sampai ke otak, kita rasakan katanya itu aja. La ilaha illallah. Nadanya, panjangnya, pendeknya, ikuti. Jangan dimacem-macemin, jangan dirubah-rubah. Supaya apa? Supaya betul-betul ikut kepada bimbingan mursyid. Titik-titiknya pun harus betul-betul kita perhatikan. Begitu kita tarik lafaz la, 3 latifah, kita ikuti. Ilaha, 2 latifah, titiknya pun harus kita betul-betul paham. Illallah, dijamkan ke dalam setiap latifahnya. Maka kalau sudah demikian, ini yang akan menghantarkan kita untuk bisa usul ilallah. Wadkuruhu kama hadakum ila maratibi dzikrikum. Berzikirlah sebagaimana yang telah diajarkan kepada tata cara zikir yang kalian dapatkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma aqulu ana wa ma qallahu nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma aqulu, seutama-utamanya perkara yang aku ucapkan, yang telah aku ucapkan aku dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Falikulli maqamin martabatin khasatan, dan setiap makom zikir itu ada martabat yang berbeda. Nah, kemarin sedikit disinggung tentang adanya martabat 7. Hari ini setiap makom masing-masing berbeda. Imma jahron au khafiyan, ada kalanya zikir jahar ataupun zikir khafi.
Tapi fal awalu hadahum ila dzikri lisan. Tapi yang pertama ini akan ditunjukkan kepada zikir lisan. Nah, zikir lisan yang seperti apa? Nah, wal awalu hadahum ila dzikri lisan, summa ila dzikri nafs, summa ila dzikril qalbi, summa ila dzikrir ruh, summa ila dzikri sir, summa ila dzikril khafi, summa ila dzikril akhfal khafi. Ini tingkatan zikir ada 7. Maka peristiwa Isra Mi'raj pun ada menembus 7 lapis langit. Inilah caranya kita untuk bisa Mi'raj. Yang pertama adalah dengan zikir lisan. Fa amma dzikrul lisan, adapun zikril lisan, faka'annahu bidzalika yadhkuru qalba ma nasiya min dzikrillahi ta'ala. Zikir lisan yaitu orang yang berzikir dengan kalbunya, manasya min zikrillah, tidak lupa sama sekali daripada mengingat Allah. Itu baru zikir lisan. Jadi gampangnya zikir lisan ketika kalbu kita sudah bisa zikir khafi tanpa terputus, itu baru zikir lisan. Bukan zikir lisan yang diucapkan malah, tapi zikir yang di dalam qalbu tanpa terputus, itu baru tingkatan zikir lisan. Masya Allah, ini baru zikir lisan Pak. Nah kita zikir lisan aja belum bisa. Maka Masya Allah, kalau bukan karena barokah karomah daripada Syekh Mursyid, apalah kita. Nih ya, faka'annahu, ya zikir lisan, faka'annahu bidzalika yadhkurul qalba ma nasiya min dzikrillahi ta'ala. Qalbunya berzikir tanpa lupa kepada Allah, itu baru zikir lisan. Itu langit yang pertama. Maka kemarin tumakninahnya kita di dalam langit yang pertama, atau terbukanya pintu langit yang pertama, ketika kita sudah bisa istiqomah zikir khafi di dalam qalbi. Wa amma dzikru nafsi, adapun zikir nafs, fahuwa dzikru ghairu masmu'in bil harfin wa sautin, bal masmu'in bil khisi wa harakatil fil batin. Ini zikir nafsi, yaitu zikir yang tidak bisa diserupakan, diumpamakan, didengar dengan huruf ataupun suara, tapi hanya dirasakan dan dengan gerak qalbu kita. Nah, ini neranginya juga bingung saya. Jadi yang enak tuh begini Pak, saya nggak bisa neranginya, tapi pernah diperintahkan seperti ini: berzikirlah kamu, zikir satu kalimat zikir, tapi sekali zikir ucapkan 4 kali dengan berbarengan. Kalimat zikirnya diucapkan sekali tapi berbarengan, 4 kali, tapi sekali mengucap 4 itu berbarengan. Itu baru zikir lisan, nafs,
qalbi dan sir. Jadi kalau kita mengucapkan satu kalimat zikir terus kita merasakan 4 kali kalimat zikir, itu baru zikir lisan, nafsi, qalbi dan sir. Jadi memang zikir ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa disuarakan, hanya dirasakan. Inilah hebatnya zikir qauliyah. Apapun dan semua yang kita lakukan kembalinya adalah pada ke zikir qauliyah. Amalia apapun itu ujungnya adalah zikir qauliyah. Maka begitu dahsyatnya zikir qauliyah, begitu luar biasanya zikir qauliyah, maka tugas kita adalah menghidupkan kalbu kita supaya bisa zikir qauliyah. Wa amma dzikrul qalbi, nah ini baru zikir qalbi. Wa amma dzikrul qalbi fa huwa mulaghatatul qalbi ma fi dhamirihi minal jalali wal jamal, yaitu memberikan kesadaran hati atau perhatian hati kepada perkara yang ada atau perkara dibalik daripada jamalullah dan jalalullah. Dan nggak usah diterangin lah, diterangin juga nggak paham. Wa amanati jadud dzikrir ruh, dan adapun buahnya zikir ruh, zikir yang berikutnya, bahwa musyahadatu anwaril tajaliyatis sifat, yaitu musyahadah nur tajalli sifat-sifatnya Allah. Nah, penjelasannya nanti biar merasakan sendirilah. Wa amma dzikru sirri bahwa muraqabatul mukasyafatul asraril ilahiyah. Zikir sir adalah muraqabah dan terbukanya rahasia-rahasia ketuhanan. Tidak ada kalanya kita sedang duduk termenung muraqabah sambil tawajuh, tiba-tiba Allah memberikan pemahaman kepada kita yang pemahaman itu belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Hari ini mungkin kita mengaji seperti ini nggak paham, tapi mungkin besok sambil ngerapin Super Cup 70 sambil digosok tiba-tiba diberikan pemahaman. Itu pun salah satu daripada zikir. Jadi tersingkapnya rahasia-rahasia ketuhanan itu tidak serta-merta. Hari ini kita pelajari, mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan baru kita memahami. Baru kita merasakan, oh ternyata ini yang waktu itu saya pelajari. Nah, karena apa? Karena ini hanya bisa diterima ketika qalbu kita sudah betul-betul bersih. Wa amma dzikrul khafi, adapun dzikrul khafi bahwa muaqabatu anwari jamali datil ahadiyah fi maq'adis sidqin. Lewat aja ya. Yaitu betul-betul merasakan, melihat nur jamal, nur indahnya zat Allah di dalam alam ahadiyah, di mak'anin sidqin, di dalam tempat yang Allah senangi. Ini sudah tingkatan yang orang-orang yang luar biasa lah, wasil khawas yang kita yang awal aja belum, apalagi sampai ke sini. Tapi mudah-mudahan dengan karomah dan barokah daripada Pangarsa Guru Agung kita disampaikan ke sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa amma dzikrul akhfal khafi bahwa nadru ila haqiqil haqqil yaqin. Adapun zikril akhfal khafi, zikir yang lembut dan betul-betul tersembunyi, yaitu melihat kepada hakikat yang hak dengan yakin. Inilah yang disebut dengan ilmu hakul yakin. Wala yatliqu alaihi ghairullah, dan tidak dicari dan tidak diinginkan lagi selain daripada Allah.
Kama qala Allah Ta'ala, fa innahu ya'lamul sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah yang maha tahu tentang rahasia dan sesuatu yang tersembunyi. Wa dzalika ablagha kulla awalim, dan demikian akan sampailah kita kepada seluruh alam-alam. Wa anha kulla maqasid, dan berakhirlah daripada seluruh tujuan-tujuan. Nah, dari tujuan daripada thariqah adalah ini Pak, zikir fil akhfal khafi. Itu tujuan akhir. Karena tujuan daripada zikir ingat kepada Allah untuk bisa zikir fil akhfal khafi, sehingga kita betul-betul bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah melihat dengan hakul yakin, maka inilah tujuan yang akhir. Jadi tujuan dalam berthariqah itu harus kita luruskan. Maka ini ada 7 tingkatan zikir. Inilah seumpama zikir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj. Langit pertama adalah zikir lisan, langit kedua zikir nafs, langit ketiga zikrul qalbi, langit keempat zikrul ruh, langit kelima zikrul siri, langit keenam zikrul khafi, dan langit ketujuh adalah akhfal akhfi. Inilah langit di mana malaikat tidak bisa masuk. Maka banyak sahabat tidak memberikan dulu ilmunya seperti ini seperti itu, tapi memberikan amaliyahnya, ini amalkan. Maka walaupun orang yang bodoh, orang yang tidak bisa membaca, bisa menulis, ketika mendapatkan talqin zikir bisa tetap wusul ilallah. Ya kan? Saya laten. Tapi orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang menguasai kitab ini dan itu, ketika mendapatkan talqin zikir, dia akan mengatakan inilah ilmu yang paling tinggi. Jadi kalau ketemu orang yang kayak saya, orang yang bodoh-bodoh ini, begitu dapat talqin zikir, inilah cara yang paling mudah untuk sampai kepada Allah. Tapi begitu orang alim, para ulama ketemu mendapatkan talqin zikir yang mengatakan ini ilmu yang paling tinggi, karena itu sudah tahu ilmunya. Tapi kalau kita nggak perlu ilmunya yang, tapi yang penting cara yang paling mudah, maka zikir khafi, zikir jahar, zikir khafi ini cara yang paling mudah untuk kita bisa sampai kepada Allah, cara yang paling mudah untuk kita bisa usul ilallah. Tapi bukan berarti ini amaliyah ecek-ecek, tapi inilah amaliyah yang bidayah wa nihayah, amaliyah yang permulaan dan yang akhir. Bagi pemula-pemula bisa dipahami, bagi orang-orang yang pandai pun bisa diterima dan diakui sebagai amal yang paling tinggi. Maka Masya Allah, apalagi yang akan kita cari selain daripada tinggal mengamalkan. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri, cari apa lagi, udah ini saja sudah. Karena inilah ilmu yang sempurna, inilah ilmu yang sudah menyempurnakan, yang sudah terbukti mengusulkan para aulia, bahkan sultan aulia dan para masyayikh, para guru-guru mursyid kita semuanya. Nah, kita tinggal mengikuti dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 bait, insyaallah kita lanjutkan minggu depan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Untuk kajian kita tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.